Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Kehilangan sesuatu atau ketidakinginan kehilangan sesuatu kadang bisa membuat kita tidak rasional dan tentunya bisa membuat kita blunder dalam mengambil keputusan. Perasaan kehilangan sesuatu atau perasaan akan kehilangan sesuatu itu sangat menakutkan bagi banyak orang. Dan jika kalian pintar dalam memanfaatkannya, itu bisa membuat kalian mempengaruhi keputusan lawan kalian. Salah satu yang biasa saya gunakan adalah dengan membuat mereka berpikir atau overthink tentang hal-hal apa aja yang akan hilang atau yang akan membuat mereka rugi ketika mereka tidak deal dengan saya. Contohnya ya, Bapak kalau menjadikan saya sebagai konsultan bisnis Bapak, maka saya jamin Bapak akan mendapatkan omset 25% lebih banyak. Kalau kamu bilang seperti itu, maka lawanmu akan curiga. Dia akan menjadi skeptis dan dia akan menjadi ragu untuk deal dengan kamu. Dan jika kita rubah perkataan tadi seperti ini, bisnis Bapak ini bagus sekali Pak. Dan jika Bapak tidak menjadikan saya sebagai konsultan bisnis dan tetap gitu-gitu aja, maka Bapak akan kehilangan profit 25% per hari. Rasa takut kehilangan sesuatu itu sangat luar biasa menyeramkan. Dan saya juga sering bilang di episode-episode sebelumnya, rasa takut adalah salah satu bentuk emosi terkuat. Banyak hal di luar sana yang memanfaatkan rasa takut, seperti rasa takut terhadap masa depan, rasa takut ketinggalan dengan orang lain, atau FOMO, rasa takut masuk ke neraka, dan sebagainya. Dan menurut saya, selama kita jujur dan profesional terhadap pekerjaan kita, itu nggak ada salahnya memanfaatkan atau memainkan rasa takut pada klien kita. Manusia ketika mereka merasakan takut, mereka pasti susah tidur, susah istirahat, insomnia, nggak tenang, dan sebagainya. Dan semisal klien kita nggak takut kehilangan profit, tapi cepat atau lambat, namanya juga bisnis, pasti ada naik turunnya kan? Dan ketika sudah turun, rasa takutnya akan muncul dan mungkin berlipat ganda. Lalu dia akan mengingat kita, lalu menghubungi kita lagi dan memutuskan untuk deal dengan kita. Selain rasa takut, perasaan lain yang bisa kita mainkan adalah perasaan adil atau rasa ingin keadilan. Ketika kita negosiasi, dari pengalaman saya sepanjang hidup ya, banyak banget berarti ya, bertahun-tahun, kata adil itu kata yang paling sering keluar. Adilnya mas, adilnya aja pak. Nggak adil pak, adilnya sih segini pak. Kalau saya mau adilnya aja sih pak. Dan sebagainya. Lalu ketika orang merasakan ketidakadilan dalam negosiasi, mereka akan menjadi emosional dan dia akan dengan sengaja membatalkan atau menghancurkan negosiasi tersebut tanpa dia mendapatkan apa-apa. Cuman karena dia tersinggung aja, dia merasa nggak adil, lalu dia membatalkan negosiasi itu. Dan sebaliknya, orang akan cenderung lebih mau deal ketika dia merasa bahwa proses negosiasi yang dilakukan itu adil. Dan jika kamu bisa memainkan perasaan lawanmu sehingga dia merasa adil, maka kamu bisa membuat dia mengambil deal yang lebih sedikit atau bahkan mungkin deal yang lebih rugi. Jadi perasaan adil ini bisa membuatmu mendapatkan deal, tapi juga bisa membuatmu kehilangan deal. Lalu gimana cara kita merespon jika lawan kita terlalu memaksakan kata adil? Semisal, saya udah ngasih penawaran yang adil pak, atau saya sih cuma mau ini adil aja pak. Yang berarti bisa kita simpulkan dari perkataan tadi bahwa lawan kita itu menuduh kita tidak adil. Dan dengan halus memaksa kita untuk berpikir bahwa ketika kita tidak mengambil penawarannya, kita yang tidak adil. Seakan-akan keadilan kita ini dipertanyakan. Dan ini juga bisa dibilang sebagai salah satu bentuk manipulasi yang dilakukan lawan kepada kita. Dan kalau kamu belum berpengalaman, kamu akan menurut karena kode moralmu menyuruhmu untuk menjadi adil. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan membuat keputusan yang merugikanmu. Oke, lalu gimana caranya kita merespon lawan yang memaksa kita untuk adil? Kalau saya, biasanya saya bilang gini,
bagian mana Pak yang saya tidak adil? Mohon saya dikasih tahu supaya kita bisa diskusikan bersama. Biasanya setelah itu mereka akan diem karena mereka nggak ada bukti di bagian mana saya nggak adil. Mereka hanya memaksakan rasa adil mereka kepada saya. Dan tentunya nggak ada buktinya. Lalu kapan kita bisa menggunakan teknik adil ini? Yaitu di awal negosiasi. Pertama-tama kamu bisa tekankan tentang pentingnya hubungan kalian kepada lawan. Lalu tinggal ucapkan aja kata kunci yang akan saya ajarkan. Contohnya, Pak, karena kita udah kenal lama, saya nggak ada niatan apapun untuk membuat perjanjian kita ini nggak adil. Dan semisal Bapak merasa saya nggak adil, Bapak bisa kasih tahu saya, nanti kita akan diskusikan lagi bersama. Jadi kalian harus lebih proaktif. Udah, gitu aja. Lalu gunanya apa kita bilang seperti itu di awal negosiasi? Karena jika kita tidak bilang dan nanti dia merasa kita tidak adil, maka dia bisa meledak dan negosiasi bisa aja batal. Dan dengan menggunakan kata-kata itu tadi, kita bisa menciptakan sebuah ilusi bahwa negosiasi ini, negosiasi kita ke depannya akan adil prosesnya. Dan tentunya setelah ilusi itu tertanam kepada target atau kepada lawan, maka dia akan merasa kita adalah seorang pribadi yang adil. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Kemungkinan buat kuliah negosiasi ini cuma tinggal 2 atau mungkin 3 episode aja. Jadi jika kalian masih ada yang tidak paham tentang salah satu episode, silahkan komen. Jadi nanti akan saya buatkan video baru untuk membahas ulang lebih dalam dan lebih mendetail tentang topik yang kalian masih belum paham. Jangan lupa selalu review ulang video-video sebelumnya karena semua ilmu yang saya ajarkan itu saling berkorelasi. Oke, sekian dan terima kasih.